Pernahkah Anda membayangkan bagaimana sebuah negara yang dulunya hanyalah kumpulan koloni kecil bisa berubah menjadi kekuatan paling dominan di dunia? Sebuah bangsa yang lahir dari perjuangan melawan penjajahan, bahkan sempat bergantung pada bantuan negara lain, kini justru menjadi pusat kekuatan global yang memengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan dunia. Inilah kisah tentang Amerika Serikat. Sebuah perjalanan panjang yang tidak hanya dipenuhi ambisi, tetapi juga strategi, konflik, dan momentum sejarah yang mengubah arah peradaban manusia. Setelah keluar sebagai pemenang dalam Perang Dunia II, Amerika Serikat tidak hanya selamat dari kehancuran yang melanda banyak negara lain, tetapi juga berada dalam posisi yang sangat menguntungkan. Infrastruktur industrinya tetap utuh, ekonominya kuat, dan pengaruhnya mulai menjangkau lintas benua. Melalui Marshall Plan, Amerika Serikat membantu membangun kembali Eropa yang hancur. Namun bantuan ini bukan sekedar kemanusiaan, ia juga menjadi alat untuk memperluas pengaruh. Negara-negara Eropa yang sebelumnya merupakan kekuatan besar perlahan menjadi bergantung pada Amerika. Dalam waktu yang sama, dunia memasuki era baru yang penuh ketegangan, Perang Dingin. Amerika Serikat kini berhadapan dengan rival utamanya, Uni Soviet. Persaingan ini tidak selalu terjadi di medan perang langsung, melainkan melalui perebutan pengaruh di berbagai belahan dunia. Kudeta, perang proksi, hingga perlombaan teknologi menjadi bagian dari strategi kedua pihak. Dunia seperti papan catur besar, dan setiap negara menjadi bidak dalam pertarungan ideologi dan kekuasaan. Ketegangan ini berlangsung selama puluhan tahun, hingga akhirnya mencapai titik akhir ketika Uni Soviet runtuh pada tahun 1991. Peristiwa ini menandai satu hal penting dalam sejarah dunia. Amerika Serikat berdiri sebagai satu-satunya negara adidaya. Namun sejarah tidak pernah berhenti. Hari ini, kekuatan baru mulai muncul. Negara-negara seperti Tiongkok, Rusia, dan Iran mulai menantang dominasi tersebut. Tidak selalu dengan perang, tetapi melalui ekonomi, diplomasi, dan pengaruh global. Dari sinilah muncul pertanyaan besar. Apakah dominasi Amerika akan bertahan selamanya? Atau justru dunia sedang bergerak menuju keseimbangan baru? Sejarah telah menunjukkan satu hal, kekuasaan selalu berubah. Dan mungkin kita sedang hidup di tengah perubahan besar berikutnya. Pada tahun 1588, kemenangan Inggris atas armada Spanyol membuka jalan bagi ambisi besar melintasi Samudera Atlantik menuju daratan Amerika yang menjanjikan harapan baru. Motif ekonomi menjadi penggerak utama di Inggris. Pasar tekstil yang ramai mulai melirik potensi kekayaan alam Amerika seperti kayu berkualitas dan tanaman tembakau. Selain ekonomi, pengejaran kebebasan beragama membawa kaum Puritan meninggalkan kemegahan gereja Anglikan demi menjalankan ibadah yang sederhana sesuai keyakinan mereka di Tanah Baru. Teknologi navigasi seperti kompas dan astrolabe menjadi kunci. Para investor dari Virginia Campaign berkumpul, merencanakan ekspedisi besar dengan peta di atas meja kayu. Pantai timur Amerika segera menjadi arena persaingan. Spanyol, Prancis, dan Belanda telah hadir, namun koloni Inggris perlahan mulai memperluas jejak kekuasaan mereka. Tahun 1620, kapal Mayflower yang terombang-ambing badai akhirnya mendarat di Plymouth di dalam kabin yang sempit. Mereka menandatangani Mayflower Compact demi ketertiban bersama. John Winthrop membayangkan Massachusetts sebagai kota di atas bukit, sebuah teladan iman bagi dunia. Arsitektur gereja Puritan yang kaku mulai mendominasi lanskap. Pada abad ke-17, kapal-kapal Inggris berlayar mencari kekayaan di Tanah Baru. Namun, kedatangan mereka dihadapkan pada kelaparan dan penyakit yang mengerikan. Kekayaan akhirnya ditemukan, bukan dari harta karun, melainkan dari tanah subur Amerika. Dengan tenaga kerja yang dipaksa, tembakau, kapas, dan tebu tumbuh subur mengisi kocek Inggris. Orang Afrika dibawa dengan paksa ke sebuah kehidupan baru yang penuh penderitaan. Di salah satu kapal itu, seorang anak bernama Kofi dipisahkan dari keluarganya. Harapannya hanyalah untuk kembali pulang. Di perkebunan Amerika, hidup Kofi berubah total. Ia bekerja dari pagi hingga malam, tanpa hak dan dalam ketakutan. Di tengah penderitaan, persahabatan dengan Amara menjadi pelita. Ia percaya suatu hari nanti kebebasan akan tiba. Kekayaan Inggris dan koloni itu dibangun dari penderitaan. Semakin kaya mereka, semakin terjerat belenggu para budak. Ketika revolusi Amerika meledak, Kofi melihat harapan.
Perang ini adalah kesempatan untuk merebut kebebasan yang selama ini dicuri. Meski Amerika merdeka, perjuangan Kofi dan para budak lainnya belum selesai. Semangat untuk kebebasan sejati semakin membara. Deklarasi kemerdekaan disahkan, 13 koloni kini bersatu menjadi sebuah negara baru yang akan mengubah sejarah dunia selamanya. Perkembangan kolonial di Inggris. Bayangin peta dunia tahun 1607, separuhnya masih kosong. Spanyol kuasai Florida sampai Meksiko dengan emasnya. Prancis berdagang bunuh di Kanada. Inggris baru kalah lawan armada Spanyol tahun 1588 dan butuh pasar baru serta tempat untuk orang miskin di London. Maka muncul keputusan yang terdengar gila. Kirim 104 orang ke pantai Virginia dengan 3 kapal kecil. Panjang kapal terbesar cuma 30 meter. Tawaran itu gila, tapi 104 orang tetap berangkat. Tanah di Inggris mahal karena sistem exclusive, kerja susah dan peluang naik kelas hampir nol. Kalau bukan anak bangsawan, lebih coba hidup baru daripada mati pelarahan dinding. Lebih coba hidup baru daripada mati perlahan di dunia lama. Titik kecil itu terjadi 13 koloni dari Turki sampai Nau. Populasinya 2,5 juta orang. Mereka punya 20 korban mingguan. 9 universitas termasuk Harvard dan Yale lebih paham medan hutan daripada tentara Inggris. Tahun 1776, mereka tanda tangan deklarasi kemerdekaan. Tahun 1787, mereka bikin konstitusi yang masih dipakai sampai sekarang. Gimana bisa sekelompok petani, pedagang, dan orang yang lari dari tekanan agama bisa sistem politik lebih stabil dari Inggris? Sulit menutup akses kerja. Di Amerika, tanah kelihatan gratis. Hutan penuh bulu mahal, laut penuh ikan COD, sungai penuh salmon, kapal Disney awal dan harap hidup layak ketemu di Amerika. Tapi ekonomi gak jalan kalau orang agama tinggal. Mereka butuh kebebasan beragama. Eropa abad 17 lagi perang agama besar-besaran. Di Inggris Raja James I bilang, no bishop, no king. Putri dihukum, Katolik di penjara. Amerika jadi tempat mulai dari nol. Bikin gereja sendiri, bikin kota berdasarkan tafsir Alkitab sendiri. Tolak bayar pajak ke gereja resmi. Kebebasan ini jadi magnet. Tapi cerita ini juga penuh kontra. Koloni yang bicara kebebasan ternyata bergantung pada sistem tenaga kerja paksa. Koloni yang bicara hak milik mengambil tanah suku asli. Koloni yang bicara persatuan gak bisa sepakat soal pajak sampai 12 tahun setelah merdeka. Kita mulai dari Jamestown, Mei 1607. 3 kapal mendarat di Sungai James dengan 104 orang. Mayoritas laki-laki muda tanpa pengalaman bertani. Tujuan mereka gagal total di awal. Musim panas pertama penyakit nira, air peyau, makanan habis. Tahun 1609 sampai 1610 disebut starving time. Dari 500 orang yang datang, yang hidup tinggal 60 orang. Ada kasus kekurangan makanan ekstrim. Titik baliknya datang dari John Reeve tahun 1610. Di bawah bibit tembakau dari Trinidad, tembakau ini laku keras di London. Tahun 1614, kapal pertama muatan tembakau sampai London dengan harga tinggi. Seketika ekonomi ketemu jalannya. Tembakau butuh tanah luas, iklim hangat dan tenaga kerja murah. Tanah dan iklim ada, tenaga kerja jadi masalah. Solusi pertama adalah sistem kontrak kerja 5-7 tahun untuk anak muda miskin Inggris. Setelah selesai, mereka dapat tanah dan alat. Solusi kedua datang di Agustus 1619. Kapal Belanda bawa 20 orang dari Afrika. Awalnya status mereka mirip pekerja kontrak, tapi ekonomi perkebunan butuh kepastian, maka hukum berubah. Tahun 1662,
Anak mengikuti status ibu. Tahun 1705, sistem tenaga kerja paksa jadi seumur hidup dan turun-temurun. Virginia jadi model utama Barley, Carolina Utara dan Carolina Selatan. Tapi tempat ini berat untuk semua orang. Pekerja dari pikul kerja 16 jam di ladang, bekerja kontrak Inggris kerja 14 jam. Suku Powhatan kehilangan 80% populasi karena penyakit dan konflik. 600 mil ke utara, ceritanya beda. September 1620, kapal Mayflower bawa 102 orang ke Cape. Mereka putrian yang lari dari Inggris. Musim dingin pertama bunuh 45 orang. Tapi yang selamat bikin Mayflower konkret. Perjanjian utama bikin pemerintahan sendiri berdasarkan suara mayoritas. Ekonomi Plymouth beda, nggak ada tembakau. Tanah berbatu, musim dingin panjang. Mereka hidup dari pertanian kecil, perikanan, dan perdagangan bulu. Yang bikin mereka bertahan adalah komunitas dan keyakinan. Mereka percaya sedang membangun kota di atas bukit. Tahun 1624 sudah ada dua Amerika, yaitu Virginia dan kaya hierarki bergantung pasar Inggris, Plymouth dan Marshall Bay miskin. Dua model ini menyebar ke selatan dan utara selama 150 tahun. Virginia jadi model untuk Marley dan Carolina, jadi model untuk Confi dan Rhodes. Kenapa ini penting? Karena kita masih hidup di dunia yang dibentuk keputusan itu. Sistem federal Amerika, kebebasan beragama, bahkan ketimpangan rasial dan konflik tanah, semua mengakar di sini. Sejarah 13 koloni bukan museum, ini ruang operasi untuk mengerti kenapa Amerika seperti sekarang. Dua model bertumbuh, yaitu tahun 1620 sampai 1700. Masuk tahun 1620-an, pola kolonialisasi Inggris mulai jelas. Di selatan, model Virginia berkembang cepat. Di utara, model Plymouth dan Marshall Bay jadi acuan. Dua model ini punya ekonomi, hukum, dan budaya yang berbeda. Virginia setelah terbangka sukses jadi magnet buatan imigran, tapi tanah subur di sepanjang sungai cepat habis. Solusinya ekspansi ke barat. Masalahnya, tanah ini milik suku Powhatan dan suku lain. Konflik meledak tahun 1622. Suku Powhatan menyerang permukiman Inggris dan membunuh 347 orang. Inggris balas dengan perang yang berlangsung sampai 1646. Hasilnya, tanah suku asli diambil dan populasi mereka turun drastis karena perang dan penyakit. Di bidang politik, Virginia bikin House of tahun 1619. Ini badan legislatif pertama di Amerika. Mereka awalnya cuma untuk laki-laki pemilik tanah kulit putih. Ini jadi cikal bakal sistem perwakilan. Tapi kekuasaan tetap di tangan pemilik perkebunan besar. Mereka yang terhukum lokal, pengadilan, dan pajak. Di utara, pada tahun 1629 sampai 2000 putaran datang antara 1630 sampai 1640. Mereka nggak cari emas, mereka cari tempat ibadah tanpa gangguan. Kota Boston dari pusat, hukumnya berdasarkan hukum Alkitab versi petiran.
minum berlebihan, kerja di hari Minggu, dan pandangan teologi beda bisa kena denda atau diusir. Tapi putaran juga bawa pendidikan. Hukum tahun 1647 mewajibkan setiap kota dengan 50 keluarga bikin sekolah dasar. Hasilnya, tingkat melek huruf di Inggris mencapai 90% untuk laki-laki tahun 1700. Ini tertinggi di dunia saat itu. Harvard didirikan 1636 untuk melatih pendeta. Perbedaan ekonomi juga mencolok. Selatan mentuk tembakau, beras, indigo. Butuh lahan luas dan tenaga kerja banyak. Utara pertanian campur, perikanan, perdagangan, dan kerajinan kecil. Keluarga kerja tanahnya sendiri, gak ada perkebunan 5.000 hektar. Hubungan dengan suku asli juga beda. Di selatan, hubungan cepat jadi konflik karena perebutan tanah. Di utara, awalnya ada kerjasama. Suku Wampong tahun 1621. Tahun 1675 sampai 1676 meletus perang Raja Philip. Konflik ini membunuh 5% populasi New Inggris kulit putih dan menghancurkan 12 kota. Ini perang paling mematikan per kapita dalam sejarah Amerika. Tahun 1660-an, Inggris mulai mengatur koloni lebih ketat lewat navigasi. Aturannya yaitu barang koloni hanya boleh dijual ke Inggris, hanya pakai kapal Inggris. Tujuannya melindungi ekonomi Inggris. Koloni merasa dirugikan karena harga jual turun dan pilihan pasar terbatas. Penyelundupan jadi hal biasa, terutama di New English. Tahun 1680-an, Raja James II bikin Dominion of New Zealand. Tujuannya menggabungkan semua koloni utara di bawah satu gubernur untuk mempermudahkan kontrol dan pajak. Tapi sistem ini dibenci. Tahun 1689, setelah revolusi, koloni memilihkan gubernur dominan. Ini tanda bahwa koloni sudah terbiasa mengatur diri sendiri. Masuk tahun 1700, populasi 13 koloni sudah 250.000 orang. Ekonomi jalan, kota pelabuhan berkembang, dan kebebasan otonomi lokal mekar. Yang belum ada adalah rasa Amerika, sebuah satu bangsa, orang masih bisa dibilang mereka Virginia atau Marshall, bukan Amerika. Dua model Amerika sudah terbentuk, selatan agraris hierarkis, utara komersial egalur. Dua model ini akan berselisih 200 tahun kemudian. Jalan menuju revolusi tahun 1700 sampai tahun 1776. Tahun 1700, 13 koloni terbagi 3 wilayah. Pertama, New Zealand utara digerakkan laut dan perdagangan. Boston, Salem, Newport jadi pelabuhan besar. Budaya Puritan bikin pendidikan penting. Harvard 1636, sekolah dasar wajib 1647, tingkat melek huruf 90%. Mid-Atlantik di tengah paling beragam. Pennsylvania dibagi di bawah Quaker jadi contoh toleransi. Philadelphia 1750 punya 23.000 penduduk. Kota terbesar di koloni. Imigran Jerman datang berbondong-bondong. Pennsylvania jadi lumbung gandum Amerika. New York jadi pusat perdagangan dan keuangan. Selatan tetap bergantung perkebunan besar. Virginia, Maryland, Carolina Selatan kaya karena tembakau, beras, indigo. Tapi kekayaannya itu butuh banyak tenaga kerja paksa. Tahun 1750, 60% penduduk Carolina Selatan adalah pekerja paksa dari Afrika. Masalah muncul setelah Perang 7 tahun 1756 sampai 1763. Inggris menang tapi habis uang.
Mereka minta koloni bantu bayar lewat pajak. Protes memanas 1770 Boston Mascara, 1773 Boston Tea Party, 340 peti teh dibuang ke laut. Inggris balas dengan Coffee Astri 1774 yang menutup pelabuhan Boston. Koloni lain marah. September 1774, 12 koloni kumpul di Finlandia untuk freeze kontrinal. Mereka boikot barang Inggris dan bentuk milisi. April 1775, perang pecah di Lexington dan Cornwall. 4 Juni 1776, deklarasi kemerdekaan dibacakan. Isinya, semua orang punya hak hidup, kebebasan, dan mengejar kebahagiaan. Setelah 7 tahun perang dan bantuan Prancis, Inggris menyerah di Yorktown tahun 1781. Tahun 1783, Perjanjian Paris akui kemerdekaan Amerika. Menguji Republik Baru tahun 1787 sampai 1820. Kemerdekaan 1783 cuma setengah jalan. Nggak bisa narik pajak, nggak punya tentara tetap, utang menumpuk. Tahun 1786, pemberontakan bikin elit panik. Kalau pusat lemah, negara bisa bubar. Februari 1787, 55 orang kumpul di Philadelphia dan bikin konstitusi baru. Debat sengit 4 bulan, hasilnya sistem 2 kamar, yaitu checks and balance, dan kompromi soal tenaga kerja paksa, perdagangan boleh sampai tahun 1808. Juni tahun 1788, ratifikasi tercapai. Maret 1789, George Wisnu dilantik jadi presiden pertama. Dia bentuk kabinet kecil, netral dalam konflik Eropa, dan turun serta 2 periode buat kasih contoh transisi damai. Tantangan langsung muncul, utang negara $75 juta, Alexander Hamilton ajukan ambil alih untuk negara bagian, didirikan Bank Nasional, dorong industri. Thomas Jefferson menolak, lahirlah 2 partai pertama, yaitu Federalis dan Demokratik. Masalah luar negeri berat, Prancis dan Inggris perang tahun 1793 sampai 1815. Amerika ingin netral tapi kapal dagangnya diganggu. Tahun 1812, perang benaran pecah dengan Inggris. Perang prakristeri tapi memperkuat nasionalisme. Di dalam negeri, konstitusi diuji lewat Bill of Rights 1791, 10 amandemen pertama jamin kebebasan bicara, agama, pers, hak senjata. Tahun 1803, Lancashire, Bruce, dan Devon Wills, wilayah Amerika Serikat. Tahun 1819, putus McCarthy tegaskan pemerintah federal punya kekuasaan implisit. Tahun 1820, populasi 9,6 juta, wilayah sampai sungai Mississippi, eksperimen republik belum bubar. Menjadi kekuatan industri.
Pada tahun 1865 sampai 1914, Perang selesai, tugasnya menyatukan kembali negara. Tahun 1865 sampai 1877 disebut rekonstruksi. 3 amandemen penting. 13 menghapus tenaga kerja paksa, 14 memberi kewarganegaraan, 15 melarang penolakan hak pilih berdasarkan ras. Pelaksanaannya sulit. Ekonomi selatan hancur, 4 juta orang yang baru bebas harus cari kerja dan sekolah. Untuk pertama hasilnya ratusan orang kulit hitam dipilih jadi anggota dewan. Tapi setelah pasukan federal ditarik 1977, banyak negara bagian selatan mulai membatasi hak pilih dan pisahkan fasilitas publik. Sementara itu, revolusi industri jalan cepat. Tahun 1889, rel transkontinental selesai. Tahun 1910, Amerika Serikat punya 240.000 mil rel, lebih banyak dari seluruh Eropa. Tahun 1913, Ford pakai jalur produksi massal untuk Model T. Harga mobil turun dari $850 jadi $260. Imigrasi besar-besaran masuk. 20 juta orang dari Eropa tahun 1880 sampai 1914. Kota jadi padat dan kumuh. Kondisi kerja keras. 12 jam kerja sehari, 6 hari seminggu. Gerakan buruh dan jurnalis, jam kerja 8 jam. Larang kerja anak, undang-undang anti monopoli. Politik juga berubah. Tahun 1913, pajak menghasilkan federal disahkan. Tahun 1914, 12 negara bagian beri hak pilih untuk perempuan di luar negeri. Amerika Serikat dapat Puerto Rico, Guam, Filipina setelah perang dengan Spanyol 1898. Amerika Serikat punya jadi pemain global. Tahun 1914, Amerika Serikat jadi ekonomi terbesar di dunia. Warisan 13 titik kecil. Dari 104 orang di Jamestown sampai ekonomi terbesar dunia, ada 3 hal yang bikin Amerika Serikat beda. Pertama, kebiasaan mandiri dan debat terbuka. Jauh dari London, tiap kota bikin tune meeting, hukum sendiri, kompromi sendiri. Kebiasaan ini jadi dasar federalisme Amerika Serikat. Kedua, eksperimen kebebasan yang terus diuji. Kebebasan beragama, bicara, pers ditulis di konstitusi dan terus diperluas lewat amandemen. Prosesnya lambat dan berantakan, tapi sistemnya fleksibel. Ketiga, ekonomi digerakkan orang biasa. Tanah murah dan pasar terbuka bikin petani imigran, pengrajin berani ambil resiko. Revolusi industri Amerika Serikat jalan lebih cepat dari Eropa karena nggak terhambat gulit dan birokrasi berat. Tapi warisannya nggak bersih. Kebebasan hidup berdampingan dengan tenaga kerja, paksa dan pengambilan tanah suku asli. Kontradiksi itu belum selesai sampai sekarang. Pelajaran utamanya yaitu negara kuat bukan karena pemimpin jenius, tapi karena institusi fleksibel yang bisa berubah tanpa runtuh. Amerika Serikat hampir bubar tahun 1786 dan 1861, tapi memilih memperbaiki sistem. Sejarah 13 koloni penting karena di sanalah eksperimen modern tentang kebebasan dan federalisme diuji pertama kali. Keputusan orang biasa 400 tahun lalu masih mempengaruhi cara kita hidup hari ini. Kalau kamu sampai sini, tulis di komentar bagian mana yang paling mengejutkan? Jamestown yang hampir punah, eksperimen polisi yang toleran, atau konflik 1860-an yang hampir membela negara.